Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusto Story, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Saudaraku, dimanapun engkau berada, di sudut manapun bumi ini menempatkanmu, ketahuilah, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa petunjuk. Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, Allah selalu menghadirkan cahaya, menuntun mereka yang mencari, menyentuh hati-hati yang jujur, dan membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Dalam surah Al-Baqarah ayat 151, Allah berfirman, "Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul dari kalangan kamu sendiri, yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui." Saudaraku, ayat ini bukan hanya untuk mereka yang hidup di masa Nabi, bukan hanya untuk orang-orang Arab di tanah Hijaz 14 abad yang lalu. Ayat ini masih hidup, masih berlaku, masih berbicara kepada kita hari ini, saat ini. Lihatlah kata yang digunakan Allah, "Sebagaimana kami telah mengutus." Itu bukan penutup, itu adalah pola, itu adalah janji bahwa akan ada lagi, bahwa pengutusan itu tidak selesai. Artinya, selalu akan ada sosok yang Allah utus. Seorang Rasul, bukan Nabi baru, tapi seseorang dari umat ini yang dipilih Allah, yang dihidupkan hatinya, yang dibersihkan jiwanya, dan yang diamanahkan membawa kembali cahaya kepada umat yang sedang gelap. Ia membacakan ayat-ayat Allah, bukan dengan suara saja, tapi dengan roh, dengan ruh petunjuk. Ia mengajarkan Al-Quran, bukan hanya bacaan, tapi kehidupan. Ia menyucikan kita dari penyakit hati, dari cinta dunia yang membutakan, dari syahwat yang menyesatkan, dan dari kebodohan yang diwariskan turun-temurun. Saudaraku, tanpa sosok seperti ini, ayat tadi hanyalah kisah usang. Ia dibaca, tapi tidak menyala. Ia didengar, tapi tidak menggerakkan. Ia dihafal, tapi tidak dihidupkan. Padahal fungsi ayat itu adalah membangkitkan jiwa. Fungsi ayat itu adalah membentuk umat. Fungsi ayat itu adalah menyucikan manusia agar layak menjadi hamba Allah yang sejati. Maka di setiap zaman, Allah pasti membangkitkan satu sosok yang membawa kembali kehidupan ke dalam ayat, yang menjadikan Al-Quran bukan sekadar buku di rak, tapi peta hidup, manual kehidupan, dan sumber cahaya. Dialah yang membentuk jemaah yang bersih, yang berkumpul bukan karena dunia, tapi karena cinta kepada kebenaran. Dialah yang menghidupkan kembali agama, yang mungkin telah lama mati di dalam hati manusia. Dialah penerus misi Nabi Muhammad, yang tidak membawa syariat baru, tapi menghidupkan syariat yang lama, yang telah dilupakan oleh umatnya sendiri. Saudaraku, mungkin kita berpikir, saya sudah punya Al-Quran, saya sudah punya hadis, bukankah itu cukup? Tapi, mari jujur, apakah kita benar-benar hidup dengan Al-Quran? Apakah kita benar-benar menyerap maknanya? Apakah ayat-ayat itu mengubah kita, membentuk kita, menyucikan kita? Ataukah kita hanya membacanya dengan lisan tanpa menyentuh hati, tanpa menyinari akal, tanpa menggerakkan langkah? Lalu, bagaimana jika Allah mengutus seseorang yang membacakan ayat dengan cahayanya, yang menjelaskan hikmah sesuai zaman kita, yang membawa pengetahuan yang sebelumnya tidak kita tahu? Bukan dengan klaim pribadi, tapi
dengan izin dari Allah. Apakah kita siap mendengarkan, ataukah kita justru akan menolak karena ia tak sesuai dengan ekspektasi kita? Imam Mahdi adalah janji dari Rasulullah. Ia bukan hanya pemimpin akhir zaman, tapi ia adalah penjaga cahaya. Ia adalah pembaharu agama. Ia datang bukan untuk mengubah syariat, tapi untuk menghidupkannya kembali dengan Al-Quran yang sama. Namun, dengan pemahaman yang dibimbing langsung oleh Allah, ia akan menyucikan umat ini. Ia akan menegakkan keadilan. Ia akan menghidupkan sunnah Nabi yang telah ditinggalkan. Dan ia akan menjadi pemimpin yang membimbing kita kembali kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menerimanya? Apakah hati kita cukup jujur untuk mengenalinya? Apakah kita cukup rendah hati untuk bertanya, siapa di zamanku yang membacakan ayat-ayat Allah kepadaku? Siapa yang menyucikan jiwaku hari ini? Siapa yang Allah pilih untuk menjadi penerus cahaya Rasulullah di akhir zaman? Saudaraku, petunjuk itu tidak pernah hilang. Ia hanya tersembunyi, menunggu orang-orang yang mencari dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mendengarnya, jangan berpaling. Jika engkau merasakannya, jangan ragu. Karena dalam sejarah umat ini, selalu ada orang-orang yang tertinggal hanya karena mereka menutup hati, padahal petunjuk sudah datang di depan mata. Jika engkau mendengar seruan kebenaran, ikutilah, berbaiatlah kepada cahaya, bukan kepada manusia, tapi kepada misi ilahi yang ia bawa. Dan jadilah bagian dari umat yang hidup, yang berjalan bersama petunjuk Allah, yang tidak hanya membaca ayat, tapi hidup di dalam ayat itu. Imam Mahdi bukan sekadar sosok masa depan, ia adalah kebutuhan zaman ini. Ia datang saat hati manusia kehilangan arah, dan hanya mereka yang jujur yang akan mengenalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.